Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Ibu Dr. Nurul Listiani SH.MH CMA, yang dalam hal ini juga selaku narasumber. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Ibu Melia Farika Indah SKM MSc, Wakil Dekan 1 Bapak Ahmad Jaki Anwari SEMPH, Wakil Dekan 2 Bapak Edi Rahman SKPG MKes, Wakil Dekan 3 Ibu Asrinawati Eskom MKes, Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Bapak Chandra SKM MKes, Sekretaris Prodi Kesehatan Masyarakat Bapak Zuhrupal Hadi SKM MKes, Kepala Tata Usaha Ibu Mahmudah SKM MKes, beserta Bapak dan Ibu dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin yang berbahagia. Izinkan ulun menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dan arahan, yang ketiga acara inti, yang keempat penyerahan sertifikat, dan yang kelima penutup. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dan arahan yang akan disampaikan Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin kepada Ibu Melia Farika Indah SKM MSc. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali Allah memudahkan kita semua untuk bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita, dan hari ini di pagi ini kita berkesempatan untuk belajar dalam kegiatan lokakarya untuk bagaimana agar kegiatan pengabdian pada masyarakat kita yang merupakan bagian dari tanggung jawab para dosen agar sesuai dengan roadmap yang tentunya telah ditetapkan dan ditentukan oleh universitas, dan juga nanti akan kita juga bisa mengembangkannya menjadi roadmap di fakultas. Kemudian salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati dan juga muliakan Ibu Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat LP2M, Ibu Dr. Nurul Listiani, SH.MH, MA CMA. Alhamdulillah Ibu sangat responsif sekali untuk memberikan kami tanggapan untuk bisa nanti berbagi kepada kami dalam kegiatan lokakarya ini. Terima kasih Bu Nurul. Kemudian saya tentunya cintai semua para dosen-dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat yang sangat, kalau dinilai alhamdulillah hampir 80% aktif dalam mengikuti hibah APBU yang dilaksanakan oleh Uniska, baik itu penelitian maupun pengabdian. Dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan apresiasi, penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dosen yang selalu semangat untuk mengikuti hibah yang diadakan atau yang diberikan oleh universitas, dalam hal ini APBU. Begitu juga hibah-hibah yang lain yang alhamdulillah juga pernah diperoleh
dari dosen SKM, Bu Nuning, kemudian dan Bapak Ibu yang lain mungkin ya. Dan mudah-mudahan dari kegiatan ini kita juga akan bisa meningkatkan level sumber dana yang bisa kita peroleh, tidak hanya dari APBU, tetapi juga bisa kita peroleh dari dana, apakah itu dari pemerintah pusat, mohon maaf ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang juga bisa akhirnya akan meningkatkan pendapatan sumber dana yang dalam kegiatan terutama pengabdian kepada masyarakat. Dan juga di dalam Zoom ini kami undang para mahasiswa yang bersedia hadir di sini ya, karena keterlibatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat maupun juga penelitian tentunya itu juga saat ini menjadi salah satu indikator baik kinerja utama maupun juga untuk bisa mencapai suatu tujuan dari pendidikan. Nah, pada kegiatan hari ini untuk Lokakarya kita akan mendengarkan dan menyimak tentunya dari narasumber kita yang sangat kompeten dan sesuai dengan bidang beliau dalam hal ini pengabdian kepada masyarakat. Dan mohon izin juga saya sampaikan tidak ini ya kebetulan ini memang kita agendakan sebenarnya sudah sangat lama ingin saya ingin kita duduk bersama gitu untuk bagaimana sih sebenarnya roadmap yang harus kita harus jalani gitu ya untuk mencapai yang namanya suatu tujuan yang telah ditetapkan tentunya dari universitas. Nah, nanti dari fakultas sebenarnya kita sudah punya, tetapi di dalam implementasinya terkadang kita melakukan kegiatan ini berdasarkan keilmuan masing-masing dan kemudian berusaha untuk mencocok-cocokkannya. Akhirnya ilmu cocokologi juga berperan di sini. Tetapi saya rasa itu tidak mengapa. Yang penting kita melakukan kegiatannya. Nah, tentang apakah nanti kesesuaian roadmap ini memang adalah menjadi salah satu temuan asesor di saat akreditasi, mungkin karena sesuatu hal. Nah, jadi di sini kegiatan ini adalah juga menjadi jawaban bahwa kita berupaya, ada upaya untuk para dosen agar ketika melaksanakan kegiatan Tridharmanya berupaya untuk menyesuaikan dengan roadmap. Mungkin saya tidak panjang lebar untuk sambutan dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Lokakarya pada hari ini kita akan mulai. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Zoom pagi hari ini. Semoga bisa mendapatkan manfaat dan juga tentunya keberkahan dari kegiatan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mei. Acara selanjutnya yaitu kita memasuki acara inti Lokakarya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan roadmap. Dalam hal ini akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Chandra SKM MKes. Kepada Bapak Chandra kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Rijal yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memandu kegiatan Lokakarya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan beserta jajaran, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang sudah berhadir pada pagi hari ini, dan yang paling kami hormati Ibu narasumber Ibu Nurul Listiani SHMH CME yang alhamdulillah pada pagi hari ini beliau
memberikan waktunya untuk menjadi narasumber di kegiatan kita. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dekan bahwa acara kita pada pagi hari ini adalah lokakarya pengabdian kepada masyarakat yang arahnya nanti agar bagaimana pengabdian masyarakat yang dilakukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sesuai roadmap yang sudah ada. Karena ini sangat menunjang keberlangsungan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan juga bagaimana nanti ke depannya agar akreditasi yang didapatkan oleh FKM itu nilainya bisa meningkat. Baik, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa narasumber kita pada pagi hari ini tentunya sudah tidak asing lagi di lingkungan dosen Uniska, karena beliau adalah Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M yang tentunya kita semua dosen di sini sudah sangat sering ketemu beliau ketika ketika pengabdian masyarakat. Nah, di sini saya akan membacakan CV Ibu Nurul. Narasumber kita adalah Ibu Nurul Listiani. Beliau adalah Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M. Beliau beralamat di HKSN. Jadi sebentar saya. Nah, alamat beliau di Jalan Perdagangan, Komplek HKSN, Blok 10A, nomor 570. Nah, pendidikan yang beliau tempuh, S1 beliau ditempuh di ULM, S2 beliau di Unisma Malang, dan S3 beliau di UB Malang. Nah, untuk pengalaman kerja beliau, tentunya mungkin di sini kita tidak tahu bahwa Ibu Nurul itu pernah menjadi wartawan. Setelah itu beliau bergabung ke Uniska dan beliau pernah menjabat sebagai Kaprodi di Fakultas Hukum. Dan sampai sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Pengabdian Masyarakat LP2M Uniska. Nah, tentu kita semua di sini sudah tidak sabar lagi ingin belajar banyak dari Ibu Nurul bagaimana agar pengabdian masyarakat yang kita lakukan itu bisa menjadi lebih baik dan tentunya sesuai dengan roadmap yang sudah ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan juga yang ada di Universitas Islam Kalimantan. Baik, mungkin Ibu Nurul tidak panjang lebar lagi, kepada Ibu Nurul dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Chandra atas waktunya. Baik, yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ibu Mei ya, beserta jajaran. Yang berbahagia Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat, salam produktif ya. Oke, saya terima kasih sekali atas undangannya untuk hari ini bersama-sama mungkin menyamakan persepsi ya, terutama berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya pertemuan kita pada hari ini tidak akan terjadi kalau tidak dengan perkenannya, kalau tidak dengan izinnya yang alhamdulillah memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu untuk bersama-sama hari ini untuk sekali lagi menyamakan persepsi tentang pengabdian kepada masyarakat. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikut beliau.
Mudah-mudahan kita sehat dan semoga nantinya kegiatan kita ini akan memberikan manfaat kepada kita semua serta kepada masyarakat yang tentunya nanti akan mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Bapak Ibu dan Pak Chandra, saya izin share dulu, share screen ya. Oke, bisa terlihat Pak Chandra? Bisa Bu, sudah tampil Bu. Baik. Kita langsung saja Bapak Ibu ya, soalnya waktunya juga tadi saya bisik-bisik dulu dengan Mas Rizal gitu untuk menanyakan waktu gitu ya, tapi ternyata Pak Chandra sepertinya yang akan menentukan nanti ya, apakah nanti sudah habis atau enggak gitu ya, waktunya sepertinya akan dipegang oleh Pak Chandra. Izin Siap, Bu. Dekan dan Bapak Ibu semua ya, saya share screen, kita mulai. Bapak Ibu, jadi mungkin sebelum kita kita masuk ke inti ya, ke substansi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta mungkin nanti di ujungnya kita akan menyamakan persepsi juga tentang roadmap ya, roadmap dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka tentu kita harus mengetahui dulu gitu ya, karena beberapa tahun belakangan ini kami mengalami kendala ya, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di Uniska ini mengalami kendala, terutama berkaitan dengan ajuan atau proposal-proposal yang diajukan oleh dosen-dosen, pada umumnya dosen-dosen di lingkungan Uniska, tidak hanya di lingkungan FKM ya, di mana semangat untuk mengajukan proposal, terutama proposal hibah di RTPM itu semakin menurun ya. Jadi mengalami katakanlah mungkin mengalami terjun bebas ya, dari tahun 2019-2020 kita sempat berjaya ya, bahwa karena ada 10 proposal kita yang tembus hibah secara nasional gitu ya, anjlok di tahun berikutnya itu hanya menjadi 2, dan anjlok kemudian hanya per tahun itu hanya 1 gitu ya. Dan ini merupakan PR besar juga bagi kami gitu ya, bagi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan bagi Uniska pada umumnya gitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Pusat Pengabdian kepada Masyarakat ini saat ini mungkin masih bertahan ya di grade very good ya, karena kita sejak tahun 2019 alhamdulillah kita loncat 2 klaster Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya itu kita berada pada klaster kurang memuaskan, loncat menjadi klaster sangat bagus ya, dan itu merupakan prestasi juga bagi kita semua. Tapi tentu dengan klaster tersebut tentu memberikan impact juga bagi kita gitu, karena kita harus mempertahankan klaster tersebut kalau tidak ingin turun lagi gitu ya. Nah, cara mempertahankannya ini tentu baru akan bisa sejalan kalau dibantu oleh Bapak Ibu dosen secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu dari pengamatan kami gitu ya, tapi ini juga tidak hanya pengamatan di lingkungan Uniska, tapi pada umumnya di lingkungan Kemendikbud Ristek Dikti ya, bahwa ada beberapa hal yang sepertinya ini menjadi permasalahan kenapa jadi proposal PKM itu tidak menjadi primadona pada saat penerimaan hibah penelitian maupun pengabdian ya. Jadi terutama berkaitan dengan angka kredit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sangat mengerti juga gitu, sangat memahami juga bahwa angka kredit PKM ini bisa dikatakan sangat rendah ya, jauh di bawah kegiatan-kegiatan lainnya seperti pengajaran maupun penelitian yang sebenarnya kedudukannya sejajar ya, sama-sama menjadi tridharma perguruan tinggi. Nah, jadi ada juga yang kemudian bukan memahaminya, tapi anekdotnya bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu pengap ya. Jadi pengabdian itu dikatakan kegiatan yang pengap karena angka kredit rendah gitu, nilainya juga kecil gitu ya, kemudian juga dananya tidak banyak gitu ya. Jadi ya saya sangat memahami kalau kemudian juga kemudian menimbulkan persepsi yang kurang pas gitu ya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Nah, jadi ini minat ya, rendahnya minat dosen berkompetisi dalam hibah-hibah PKM karena hibah PKM itu
khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu biasanya 40% itu dananya itu diperuntukkan untuk kegiatan ya. Jadi biasanya itu diserahkan untuk untuk mitra kita gitu, untuk khalayak sasaran kita. Jadi 60%-nya aja yang untuk operasional. Selanjutnya juga kalau kegiatan masyarakat ini kan kegiatan yang benar-benar harusnya terukur dan berkelanjutan ya. Jadi kalau hibah itu kan lumayan berat. Kita langkah-langkahnya juga tidak ada standarisasi, tapi kita diminta di ujung itu banyak sekali tuntutannya gitu. Dan ini sangat dipahami juga kenapa dosen-dosen itu agak kesulitan gitu ya untuk memasukkan proposal yang kadang-kadang kita nilai ini sudah pas gitu, sudah bagus, khalayak sasarannya juga udah kena gitu. Tapi kenapa nggak lulus lagi, nggak tembus lagi gitu. Nah ini juga sangat kita pahami. Nah selanjutnya di bidang diseminasi juga Bu Dekan dan juga Bapak Ibu dosen juga ya belum ada standarisasi juga gitu. Biasanya kan kalau diseminasi ini kan biasanya implementasi ya atau lebih ke arah luaran ya. Diseminasi ini hasil luarannya PKM itu tidak ada standarisasi berkaitan misalnya standar untuk Sinta, kemudian untuk proceeding gitu ya. Nah ini juga belum terlalu ada standarisasi dari pemerintah sendiri gitu ya. Kalau kita di internal mungkin akan mengikut ya, karena kita perguruan tinggi tentu kita ikut kebijakan dari dari payung ya, dari atasnya gitu ya, karena kan tentu ada levelnya gitu. Nah kalau di tingkat atas aja tidak ada kebijakannya gitu ya, tidak ada aturan yang baku, tentu kita di bawah pun juga kelimpungan gitu ya, karena belum ada standarisasi ini. Nah selanjutnya pemahaman PKM yang belum selaras ya. Jadi kadang-kala PKM ini dinilai sebagai kegiatan yang katakanlah dinilai sebagai kegiatan yang ada tingkatannya. Jadi kegiatan PKM di masa lalu pemahamannya seperti ini, padahal PKM di masa kini pemahamannya beda. Nah, PKM di masa depan itu juga pemahamannya akan beda juga gitu. Karena sebenarnya ada tuntutan-tuntutan di dalam kegiatan PKM tersebut. Nah, coba Bapak Ibu kita lihat bersama ya. Nah, jadi kegiatan PKM di masa lalu itu bisa dikatakan bahwa pengertian PKM itu lebih dipahami sebagai bantuan bagi masyarakat kecil. Jadi masyarakat kecil ini masyarakat yang katakanlah masyarakat yang masih rentan ya, masyarakat yang dari sisi perekonomian itu katakanlah memang berada pada grade yang paling bawah gitu. Itu menjadi objek gitu ya, menjadi objek dari kegiatan pengabdian. Kemudian kegiatan pengabdian ini dinilai kegiatan yang tanpa pamrih sama sekali. Jadi kegiatan yang memang benar-benar bermodal sukarela dan keikhlasan gitu ya. Padahal kalau kita masuk ke hibah Ristek Dikti ya, dananya itu tidak kalah dengan dana-dana penelitian ya Bapak Ibu ya. Kemarin itu baru saja sosialisasi, bahkan ada dana kegiatan pengabdian yang mencapai angka 200 juta dan itu multi years. Artinya bisa 3 tahun kita ajukan gitu. Kalau memang disetujui bisa 3 tahun kita ajukan, dan bayangkan Bapak Ibu ya, selama 3 tahun itu per tahunnya kita mendapatkan dana 200 juta. Tapi tentu ada parameternya yang harus kita penuhi ya Bapak Ibu. Nah, jadi kegiatan pengabdian itu kalau di masa lalu itu dinilai tanpa pamrih, karena dinilai itu adalah sebagai bentuk bentuk dari menggugurkan kewajiban. Nah, ini insentif kecil, jadi sekedar menggugurkan kewajiban gitu ya. Nah, selanjutnya karena kegiatan tanpa biaya, biasanya kegiatan-kegiatannya lalu apa adanya ya dilakukan ya. Padahal kalau kita lihat dari kegiatan pengabdian yang terukur itu harusnya memang ada beberapa kegiatan yang memang bisa diakomodir gitu ya. Jadi tidak hanya kegiatan-kegiatan sebagai narasumber, tapi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dapat diakomodir itu adalah kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan yang tentu impact-nya itu akan besar gitu bagi khalayak sasarannya, bagi mitranya gitu ya. Kemudian kegiatan pelatihan, kegiatan pembangunan fisik pun juga iya gitu ya, karena salah satu kegiatan pengabdian itu kan tidak hanya berupa tenaga kita, pikiran kita, tapi juga ketika kita membangun bagi sarana umum itu juga bagian dari kegiatan pengabdian ya kawan-kawan. Nah selanjutnya pendanaan yang tersedia itu dulu kan pendanaannya sangat terbatas ya Bapak Ibu ya, tidak seperti sekarang yang cukup lumayan ya. Kalau dulu mungkin besarannya itu 5 sampai 10 juta ya Mas Rizal, itu hibah ya. Apalagi untuk APBU ya. Untuk APBU dulu bahkan sempat 2 juta ya. 1 juta, 2 juta ya dulu ya, 1.500.000 juga sempat gitu ya kalau zaman dulu gitu.
Tapi yang sekarang lumayan kita ada klaster gitu ya, ada klaster yang PPM dan ada yang klaster PKMS gitu ya. Dananya insya Allah mencukupi saja ya untuk kegiatan-kegiatan yang sederhana gitu ya. Nah selanjutnya insentif kum kecil tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa angka kredit untuk kegiatan pengabdian ini memang sangat kecil ya, bahkan sejak tahun 2019 tadi ya yang anjlok ya dari 1 lalu menjadi 0,5 ya, dan itu kan lumayan membuat semangat kita melakukan pengabdian itu menjadi turun juga, menjadi berkurang juga gitu ya Bapak Ibu ya, dan ini bisa kita anggap sebagai kurangnya penghargaan terhadap kegiatan-kegiatan hilir dari Tridharma Perguruan Tinggi ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, pengabdian masa kini Bapak Ibu, jadi pengabdian pada masa sekarang ini sebenarnya ya menempatkan sebenarnya dosen ya, kita sebagai dosen ini sebenarnya sejajar dengan mitra gitu ya, dan kita juga sejajar dengan pemerintah. Karena sekarang ini ya pada masa pembangunan itu masyarakat bukan lagi menjadi objek gitu, tapi dia sudah menjadi mitra dalam pembangunan. Sehingga kedudukannya sejajar. Nah, ketika kedudukannya sudah sejajar, maka tentu ada harkat dan martabat dari masyarakat ini yang perlu kita angkat. Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab kita sebagai pendidik gitu ya, tanggung jawab kita sebagai dosen gitu ya, untuk menyamakan kedudukan mereka itu gitu, agar bisa agar bisa sinkron dalam melaksanakan pembangunan, agar bisa klop gitu ya. Nah, selanjutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga harus berkelanjutan. Jadi memang ada diberikan peluang ya Bapak Ibu ya, bahwa kegiatan masyarakat ini ada yang insidental seperti kegiatan penyuluhan, tapi alangkah bagusnya ya, saya sebenarnya melihat terus terang saya sebenarnya cukup menyoroti kegiatan-kegiatan pengabdian di FKM ya, karena salah satu bentuk-bentuk kegiatan di FKM ini adalah bisa dijadikan role model ya. Bagaimana dari awal itu, mohon maaf Bu Mei ya, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat ini sempat berkomunikasi dengan saya untuk meminta informasi ya, untuk mencari informasi berkaitan desa-desa yang bisa dijadikan desa binaan. Kemarin sempat saya rekomendasikan Desa Handil Malukaya Bu Mei ya, untuk dijadikan desa binaan karena ada permasalahan ya, ada permasalahan yang kemarin sempat naik menjadi berita nasional gitu ya. Dan meskipun tidak itu menjadi tujuan utama, tapi wilayah-wilayah di sekitarnya saya lihat itu sudah menjadi desa binaan dari FKM ya, meskipun mungkin masih tidak terlalu signifikan kegiatan-kegiatannya, tapi cukup membantu ya. Nah ini adalah program-program yang berkelanjutan, sinergi yang berkelanjutan antar program ya, dan ini saya berikan aplaus gitu ya, kami berikan aplaus untuk FKM gitu ya. Nah selanjutnya pengabdian kepada masyarakat pada masa saat ini juga tentunya akan ada insentif publikasi dan penerbitan sama juga gitu. Bahkan ini sudah diakomodir juga ya di Uniska gitu. Bapak Ibu mungkin sudah juga sangat familiar ya bahwa hasil-hasil publikasi Bapak Ibu gitu, selama itu memang masuk dalam kategori yang dibiayai itu bisa dimintakan ganti gitu, tapi tentu dengan standar dari Uniska gitu ya. Jadi saat ini tidak ada lagi kegiatan-kegiatan pengabdian yang malas gitu ya, katakanlah mungkin malas gitu untuk dipublikasikan karena mungkin menilai ini membuang-buang duit aja gitu, kada diganti juga. Nah ini juga sudah tertanggulangi ya karena udah ada insentif dari universitas. Nah selanjutnya Bapak Ibu, dana investasi jangka panjang ini amat sangat memungkinkan ya, ini sangat terbuka peluang ya, apalagi kan kalau hibah nasional itu membuka peluang-peluang seperti ini. Ada beberapa skema dari kegiatan-kegiatan pengabdian yang terutama hibah nasional ya, yang biasanya itu mitranya itu kan bisa terbagi-bagi ya Bapak Ibu ya, mitra atau layak sasaran itu bisa terbagi-bagi, baik itu mitra yang produktif, tidak produktif maupun masyarakat umum. Nah, yang produktif ini biasanya adalah mitra yang sudah memiliki usaha. Ya, memiliki usaha, memiliki kegiatan. Nah, ini bisa dijadikan mitra oleh Bapak Ibu gitu. Sehingga nanti dengan bermitra dengan mereka, maka Bapak Ibu sebenarnya sudah menginvestasikan dalam waktu jangka panjang. Karena Bapak Ibu tentu ada parameter sendiri untuk menentukan misalnya sebuah badan usaha itu menjadi mitranya Bapak Ibu gitu.
paling tidak melihat prospeknya ke depan gitu ya. Nah, permasalahan apa lalu untuk mencapai prospek, untuk mencapai misalnya pemberdayaan ke depan yang lebih tinggi, itu tentu Bapak Ibu akan ada investasi yang ditanamkan di sana gitu ya. Investasi itu bukan hanya berupa uang ya Bapak Ibu ya, tapi juga berupa pemahaman, berupa pengetahuan gitu ya. Jadi tidak melulu berupa kegiatan usaha Bapak Ibu ya. Jadi investasi dana jangka panjang ini kan misalnya berkaitan dengan kesehatan, misalnya memberikan pemahaman tentang pola hidup sehat, misalnya, dan hal-hal lain yang mungkin Bapak Ibu yang paling tahu. Tapi ini akan akan melekat hingga nanti mungkin mereka sudah menikah, sudah melahirkan gitu ya. Nah ini juga kan investasi jangka panjang juga gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang paling sangat mungkin kita tekankan di sini adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sekali lagi bukan hanya tenaga ya Bapak Ibu ya, tapi sebenarnya lebih ke arah iptek, peningkatan iptek ya Bapak Ibu ya. Jadi gabungan inovasi dan iptek strategis itu yang biasanya akan menjadi penilaian ya pada saat Bapak Ibu melakukan kegiatan pengabdian masyarakat gitu ya. Nah, selanjutnya juga akan menjadi peluang bagi mitra untuk investasi. Jadi ada 6 pemahaman tentang kegiatan pengabdian itu pada masa sekarang ya Bapak Ibu. Sekarang untuk masa depan Bapak Ibu ini mungkin bisa dirancang di dalam roadmap ya, di dalam kegiatan yang akan datang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat dari dosen-dosen FKM ini dapat mendukung kemandirian bangsa gitu ya. Lalu sinergi implementasi Tridharma. Jadi sinergitas implementasi Tridharma ini kan Tridharma kita ada 3 ya, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, bagaimana ketiga tri ini bisa bersinergi dan kemudian diimplementasikan, dihilirisasi dalam kegiatan pengabdian, itu akan bernilai bagus sekali ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya implementasi melalui berbagai kegiatan PPM, nilai tambah dari luaran berbagai PPM, serta peluang kerjasama nasional dan internasional. Nanti ini akan kita bahas bersama ya Bapak Ibu ya, karena salah satu nilai yang tertinggi dari kegiatan-kegiatan PPM itu adalah kalau Bapak Ibu melakukan kerjasama. Terutama nilai yang paling tinggi itu sebesar 60% itu kalau kegiatan PKM internasional Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti untuk kepentingan akreditasi Bapak Ibu dengan dikomandani oleh Bu Mei ini mampu membuat atau melaksanakan PKM yang nilainya itu masuk dalam kategori PKM internasional. Ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah ini tadi seperti yang kami sampaikan bahwa yang harus kita samakan dulu persepsi kita berkaitan dengan prinsip-prinsip pengabdian kepada masyarakat. Ya Bapak Ibu. Yang pertama itu prinsip yang harus dipahami dulu oleh kita semua adalah berbasis kewilayahan. Jadi berbasis kewilayahan ini sangat penting ya dalam kegiatan PKM karena kita harus menetapkan dulu mitra. Kita harus menetapkan dulu wilayah. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan hibah DRTPM biasanya ada diberikan batas ya, batas misalnya tidak lebih dari 100 km. Untuk kegiatan yang multi-years biasanya tidak lebih dari 200 km. Karena wilayah ini menentukan kerja kita bagaimana kita memberdayakan masyarakat terutama di wilayah tertentu. Nah, untuk wilayah-wilayah menjadi prioritas dari pemerintah dan ini tidak harus selalu dalam kegiatan hibah ya Bapak Ibu. Bahkan kegiatan-kegiatan PKM yang kita laksanakan di universitas sampai ke tingkat prodi itu harusnya mengacu kepada wilayah yang memang menjadi prioritas pemerintah. Yang pertama itu adalah daerah bencana. Ya, daerah bencana itu selalu menjadi prioritas dan kalau bisa dinarasikan oleh Bapak Ibu di analisis situasi, maka itu akan memiliki nilai tambah, nilai plus yang sangat tinggi. Ya, kalau bisa dinarasikan. Jadi yakinkan bahwa kegiatan-kegiatan PKM Bapak Ibu memang bermanfaat dan ini dilakukan di daerah bencana. Kita tidak juga berdoa ya agar PKM kita misalnya gitu ya bernilai tinggi, agar PKM kita ini menang di hibah gitu ya. Lalu kita doakan ada bencana, enggak seperti itu juga gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin bencana ini kan tidak melulu seperti bencana yang memang terlihat secara fisik ya.
Tapi bencana bisa juga misalnya kurang gizi kah, ada wilayah misalnya yang ternyata di sana terindikasi bahwa ada masyarakatnya masih atau misalnya bayi misalnya stunting kah, ya, berkaitan dengan kesehatan atau pernikahan dini kah gitu ya. Nah, ini kan juga termasuk dalam kategori bencana ya Bapak Ibu ya. Dan ini biasanya akan dapat info ini biasanya akan di-share oleh pemerintah daerah setempat. Ya. Nah, selanjutnya wilayah yang termasuk 3T. Jadi Bapak Ibu nanti diusahakan untuk kegiatan-kegiatan PKM-nya agar nanti di roadmap-nya itu jelas gitu ya, dan rencana-rencana ke depannya itu jelas. Tetapkan daerah 3T ini menjadi desa binaannya Bapak Ibu. Ya. Nah, saat ini kalau dulu di tahun 2021 Bapak Ibu ya ada 6 kategori daerah 3T ini kalau di Kalimantan Selatan. Tapi ke depannya ini sampai saat ini kan 2022 ya yang terbaru untuk info penetapan desa wilayah 3T ini. 3T ini yang termasuk di Kalimantan Selatan ini yang pertama adalah Desa Wonorejo ya. Desa Wonorejo ini Kecamatan Juwai. Nah, ini insya Allah kalau Pak Erwin nanti jadi Bupati di Balangan, nanti ini tidak lagi menjadi desa tertinggal ini ya, desa terluar ya, tertinggal ya, terdalam gitu ya, terdepan gitu ya. Nah, ini tidak lagi, insya Allah ya Pak Erwin ya. Nah, jadi Desa Wonorejo, Kecamatan Juwai di Kabupaten Balangan itu menjadi salah satu desa yang bisa dijadikan Bapak Ibu menjadi desa binaan. Ya, nah selanjutnya Desa Aing Bantai ya. Desa Aing Bantai ini berada di hulu sungai tengah Bapak Ibu ya. Nah, satunya juga Desa Juhu ini juga ada di hulu sungai tengah. Jadi Bapak Ibu untuk 3T ini yang bisa dijadikan desa binaan Bapak Ibu itu di hulu sungai tengah ada 2 dan di Balangan ada 1 ya. Tadi saya ulang lagi Desa Wonorejo, bahkan Desa Wonorejo ini kalau tidak salah itu berbatasan dengan kalau tidak salah dengan Kalimantan Timur ya. Desa Wonorejo ini sehingga kemarin itu kami sempat membahas berkaitan dengan tapal batas ya. Tapal batasnya ini bermasalah karena ada aset yang kemudian ditarik menjadi desa sebelah gitu ya, menjadi provinsi sebelah gitu. Nah, jadi ini termasuk di dalam desa yang terdepan ya, terdepan dari dari provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Desa Aing Bantai tadi dan Desa Juhu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu seperti yang seringkali kita bahas bersama, terutama berkaitan kalau misalnya kita ada acara penyamaan persepsi gitu ya sebelum dilakukan penerimaan proposal pengabdian, bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tolong jangan dilupakan, ini merupakan hilirisasi dari kegiatan penelitian Bapak Ibu. Jadi hulunya itu adalah penelitian dan hilirnya adalah kegiatan pengabdian. Jadi keduanya ini harusnya sinkron. Ya, sinkron. Jadi penelitiannya itu tentang apa, ini bisa diterapkan di masyarakat. Ya, ini yang paling bernilai Bapak Ibu. Insya Allah kalau Bapak Ibu nanti mampu meyakinkan asesornya gitu ya, ketika nanti akreditasi bahwa kegiatan ini dari hulu ke hilir itu sejalan gitu ya, maka insya Allah ini akan bernilai tinggi Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya berdasarkan permasalahan, kebutuhan atau tantangan di masyarakat. Kembali lagi Bapak Ibu, ini hari ini lumayan banyak ya. Lumayan banyak surat tugas yang diminta oleh para dosen. Terus terang tanda tangan saya itu singkat sekali ya Bapak Ibu. Istilahnya sambil berpajam pun saya bisa gitu menyelesaikan gitu ya dalam waktu beberapa detik gitu ya. Tapi bukan di situ masalahnya Bapak Ibu gitu ya. Kegiatan pengabdian itu adalah kegiatan yang berangkat dari permasalahan. Sekali lagi, kegiatan yang berangkat dari permasalahan atau kebutuhan atau tantangan di masyarakat atau di mitra. Jadi bukan keinginan dari kita. Bagaimana saya bisa menugaskan gitu, memberikan surat tugas gitu, kalau sebenarnya ini tidak berasal dari keinginan mitra, tapi keinginan dari si dosen gitu. Ini kan sudah dalam tanda kutip mengkhianati kegiatan PKM gitu, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa tadi yang saya minta klarifikasi gitu dari para dosen.
sama sekali bukan ingin mempersulit Bapak Ibu, tapi agar Bapak Ibu memahami bahwa kegiatan pengabdian itu bukan seperti kegiatan misalnya kegiatan yang bisa diakomodir dalam kegiatan penunjang gitu ya, menjadi narasumber, atau misalnya kita ingin melakukan sesuatu gitu ya tanpa melihat dari akar masalah di mitra kita gitu, itu bukan seperti itu gitu ya. Nah ini mungkin yang kita samakan persepsi bersama gitu agar kegiatan pengabdian itu memang bernilai. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kolaborasi antar PT, antar perguruan tinggi ini akan bernilai sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau Bu Mei dan Bapak Ibu dosen nanti mampu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, apalagi kalau perguruan tingginya itu misalnya di luar dari Provinsi Kalimantan Selatan gitu ya. Nah kegiatan pengabdian ini tentu akan bernilai tinggi. Kalau tidak salah nilainya itu 30 ya, cukup 40. Jadi cukup tinggi ya Bapak Ibu ya untuk kegiatan pengabdian kolaborasi antar PT, apalagi kalau lingkupnya itu lingkup nasional. Nah selanjutnya sinergi, multidisiplin, dan bermitra. Sinergi tentu tadi sinergitas antara tridharma perguruan tinggi tadi ya, multidisiplin. Sekali lagi Bapak Ibu, kegiatan pengabdian ini tidak mengenal disiplin ilmu mana, tapi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengawinkan pelaku-pelaku pengabdian kepada masyarakat dari berbagai disiplin ilmu. Gunanya apa? Gunanya agar ketika kita melaksanakan pengabdian ke masyarakat ini nanti akan multifungsi. Jadi tidak hanya kegiatan pengabdian itu jangan sampai sangat kaku gitu ya. Terlalu kaku, terlalu mendoktrin bahwa saya berasal dari prodi ini sehingga saya harus melaksanakan kegiatan pengabdian yang memang sangat linier dengan keilmuan kami gitu. Tidak seperti itu. Tapi ini ketika dikawinkan ini akan dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan yang lebih luas dari masyarakat. Ya. Nah, selanjutnya kegiatan terstruktur, target luaran jelas dan dapat diukur. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kegiatan ini memang tidak ada standarisasi. Ya, metodenya itu tidak ada standar. Misalnya kalau metode penelitian, kalau misalnya metode penelitian hukum itu kan ada penelitian hukum normatif, ada empiris gitu ya. Tapi kalau mahasiswa Fakultas Hukum atau dosen Fakultas Hukum melaksanakan kegiatan pengabdian, nggak ada metodenya Bapak Ibu. Nah, ini juga pasti akan dialami oleh para dosen di FKM ya. Tidak ada metode untuk melaksanakan kegiatan pengabdian, tapi yang diminta itu adalah langkah-langkah, ya, strategi, langkah-langkah dan strategi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian agar tercapai tujuan yang ditetapkan, ya, agar kebermanfaatan, pemberdayaan, ya, peningkatan kapasitas, peningkatan SDM itu bisa tercapai. Metodenya seperti apa? Strateginya seperti apa? Nah, ini yang harus terukur dan jelas, ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada unsur pemberdayaan dan bantuan. Jadi tadi sekali lagi bahwa kegiatan itu tidak hanya berupa kegiatan kegiatan memberikan pemahaman, transfer ilmu, tapi juga bisa memberikan bantuan atau investasi. Jadi bisa berupa barang, bisa berupa bangunan, bisa berupa bantuan fisik. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya yang jelas itu ada pelibatan mahasiswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu selain multidisiplin ya, bahkan multi rumpun keilmuan gitu ya, multidisiplin ilmu gitu ya, maka juga harus ada pelibatan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tolong ya diikut sertakan mahasiswanya. Ini tidak hanya kata tolong, tapi diwajibkan ya, mahasiswa itu wajib diikutkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Gunanya apa? Agar melatih mereka agar siap pakai, ya, agar melatih mereka untuk bermasyarakat. Ya, kegiatan hilir inilah sebenarnya yang menjadi tolak ukur bagi bagi ilmu-ilmu yang sudah disampaikan pada saat perkuliahan Bapak Ibu. Nah, penerapannya di pengabdian. Nah, selanjutnya ada rekognisi. Jadi kalau dalam aturan terbaru dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu ada rekognisi ya Bapak Ibu, ada rekognisi SKS ya. Tapi kalau seberapa besar SKS yang diakui atau direkognisi itu diserahkan kepada prodi ya. Nah, selanjutnya itu tercapai paling tidak 2 IQ ya. Ada 2 indeks kinerja utama yang tercapai dari kegiatan masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari IQ itu yang pertama itu mungkin lulusan mendapat pekerjaan yang layak, misalnya salah satunya ya, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Nah, tetapkan itu dulu gitu ya.
Nah, kalau 2 IKU itu tercapai, selain IKU lainnya kan dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, hasil kerja dosen digunakan di masyarakat, itu kan indeks kinerja utama lainnya yang 8 itu ya Bapak Ibu ya. Nah, 2 aja tercapai itu sudah bernilai ya. Jadi kegiatan-kegiatan pengabdian itu usahakan itu sejalan dengan IKU. Jadi mencapai 2 IKU, minimal 2 IKU yang tercapai gitu ya. Selain 8 tadi ya Bapak Ibu ya, terserah. Pilih aja yang 8 tadi, terserah yang mana yang tercapai dari kegiatan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang menetapkan sendiri. Asal tidak keluar dari 8 indeks kinerja utama perguruan tinggi tadi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kegiatan berkelanjutan, tuntas dan bermakna. Jangan sampai kegiatannya gantung. Istilah kata itu mungkin kalau hibah pengabdian APBU itu ternyata begitu menerima 50% kada jalan lagi gitu ya. Proposal aja diajukan, terus sudah dicairkan 50%, sekalinya kada dijalankan kegiatan pengabdiannya, nah digantungnya ulun Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Tapi insya Allah Mas Rizal ini ketahuan. Insya Allah kalau dosen-dosen FKM ini ya, tim tuntas semua ya. Oh, tuntas semua ya, tuntas semua gitu ya, sampai akhir gitu ya. Oke, baik, kita lanjut. Oke, saya rasa tidak perlu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, tadi kan Bu Mei tadi ada menyampaikan bahwa roadmap ya, roadmap ini berkaitan dengan roadmap. Jadi sebenarnya rencana induk ya, kalau kita mungkin bicaranya itu tentang rencana induk. Rencana induk pengabdian kepada masyarakat ini tidak bisa terlepas dari rencana induk penelitian. Karena tadi seperti yang sampaikan Bapak Ibu bahwa kegiatan pengabdian ini merupakan hilirnya dari kegiatan penelitian, sehingga dia harus klop, harus sinkron antara penelitian dan pengabdian. Nah, jadi untuk menetapkan rencana induk pengabdian kepada masyarakat, sama sih seperti sebenarnya dengan rencana induk penelitian ya, itu sebenarnya bisa diakomodir secara bottom up dan secara top down. Jadi kalau top down itu kita ambilnya dari Statuta Uniska dan Renstra Uniska, ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini Statuta Uniska dan Renstra Uniska. Akan tetapi kalau dari bottom up itu sebenarnya rencana induk ya, rencana induk pengabdian kepada masyarakat itu sebenarnya kita justru mengambilnya dari prodi ya, dari prodi-prodi di lingkungan Uniska gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah kita melihat bidang khusus dari masing-masing program studi yang didukung oleh kompetensi strategis dari para dosen. Jadi kalau di FKM itu ada beberapa peminatan ya, Mas Rizal. Nah, ada beberapa peminatan dan ini akan lebih mudah Bapak Ibu ya, karena kan salah satu riset unggulannya itu salah satunya adalah kesehatan ya, bidang kesehatan ya. Nah, itu nanti akan memayungi ya, akan berikan payung bagi kegiatan penelitian maupun pengabdian Bapak Ibu gitu ya. Entah itu peminatannya apa gitu ya, itu bisa nyantol di sana ya. Nah, jadi mungkin kalau peminatan itu bisa dikategorikan sebagai bidang khusus dari masing-masing program studi ya. Nah, kita biasanya akan nyantolnya itu di situ ya. Bidang kesehatan itu nanti peminatannya apa aja gitu. Nah, itu yang kita akomodir di dalam tadi topik besar atau grand topiknya tadi ya. Di situ nanti akan nyantolnya. Nah, selanjutnya juga berkaitan rekam jejak dari hasil kegiatan pengabdian. Jadi biasanya itu kita berusaha tiap tahun ya, tiap tahun meskipun kadang kada diharani oleh fakultas ya Bapak Ibu ya. Jadi tiap tahun itu biasanya kita mengevaluasi ya, mengevaluasi biasanya judul-judul ya, judul-judul dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, hasil evaluasi itu biasanya kita akan kumpulkan, kita list gitu ya. Gunanya apa? Gunanya nanti untuk menentukan roadmap ya, roadmap ke depannya lagi gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu komponen penyusun rencana induk PKM itu secara bottom up. Selain itu juga database karya ilmiah dosen. Karena tadi kalau untuk kegiatan pengabdian di masa saat ini ya, sekarang ini tidak lagi berhaluan bahwa kegiatan pengabdian itu tidak perlu dipublikasikan, tapi sudah saatnya kita mempublikasikan hasil pengabdian kita agar apa? Agar memberikan stimulan, ya, agar memberikan stimulan kepada para dosen lainnya bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu sebenarnya sangat bernilai, sangat bermanfaat, terutama bagi mitra kita, ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bu Mei dan Bapak Ibu, terutama yang sedang mempersiapkan peluru ya untuk menghadapi akreditasi. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, untuk penyusun dari rencana induk PKM, dan ini biasanya akan diikuti oleh prodi ya.
Oke, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi dari secara bottom up maupun top down tadi, lalu baru kita menetapkan rencana induk pengabdian kepada masyarakat, yaitu pemanfaatan rawa untuk kemaslahatan umat. Kenapa jadi pemanfaatan rawa? Karena Bapak Ibu sendiri mungkin amat sangat menyadari bahwa Kalimantan Selatan ini adalah termasuk dalam lahan rawa lahan basah sebenarnya gitu ya. Jadi agar ini sinergitas dengan kondisi alam kita, maka kita menetapkan lahan rawa ini agar bisa diakomodir oleh seluruh kegiatan-kegiatan pengabdian bagi para dosen di lingkungan Uniska ya. Nah, kemaslahatan umat tentu ini salah satunya adalah bentuk pemberdayaan ya, peningkatan kapasitas, peningkatan SDM gitu ya, peningkatan pendapatan ya. Nah, ini adalah kemaslahatan umat ya. Dan saya lihat kemarin ada sepintas saya lihat ada sempat dikirim oleh Mas Rizal ya. Kalau di FKM itu saya lihat itu grand topiknya kalau kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu wilayah tepian sungai ya. Tepian sungai, rawa dan tepian sungai ya. Oke, kata Pak Rizal itu rawa dan tepian sungai. Apa di depannya apa, Pak Rizal? Kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat di tepian di rawa dan tepian sungai. Mantap ya, keren. Jadi berarti Bapak Ibu sebenarnya sudah pas ya menentukan roadmap penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat itu dengan berpayung dari rencana induk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di universitas ya. Udah oke banget gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi seperti yang Ulun sampaikan bahwa ada 5 ya unggulan yang dapat yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu gitu ya. Yang pertama itu adalah berkaitan ekonomi pangan. Ya, nah ini akan menjadi tema payung bagi program studi melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat ya, ekonomi pangan, lalu hukum dan lingkungan hidup, lalu kesehatan, ya, energi, pendidikan agama dan informasi. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mengkotak ya. Bapak Ibu dari Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sudah mengkotak-kotak dirinya. Oh, kita masuknya di kesehatan nih, gitu ya. Padahal tadi seperti Ulun sampaikan, khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu tidak melulu harus mentasbihkan diri gitu, karena kesehatan masyarakat lalu harus selalu berada di di topik ini. Sebenarnya bisa saja, apalagi kalau dilihat dari peminatan. Saya lihat itu ada juga yang ada kaitannya dengan lingkungan ya, Mas Rizal. Nah, kesehatan lingkungan. Jadi tidak melulu harus di sini, tapi bisa masuk juga di lingkungan hidup. Ya, di lingkungan hidup saya melihat ada salah satu sepertinya Bu Nuning ya, ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Bu Nuning itu kemarin yang lebih erat kaitannya ke lingkungan hidup. Nah, jadi tidak di sini, tapi mainnya di sini, ya. Atau misalnya di ekonomi pangan, misalnya gizi buruk. Ya, gizi buruk kan otomatis mainnya di sini gitu. Ada sedikit menyentil ke sini, ya. Ada sedikit menyentil ke sini. Lalu kemudian misalnya pendidikan agama dan informasi, ada peminatan yang berkaitan dengan informasi apa, Pak Rizal? Media, promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan bisa masuk ke sini, Bapak Ibu. Jadi menetapkan ini, Bapak Ibu, gunanya itu untuk memayungi. Tapi kan tidak melulu ya, tidak selalu harus sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi ini akan luas sekali Bapak Ibu ketika melakukan kegiatan pengabdian. Asal apa? Asal bisa diyakinkan. Ya, kegiatan pengabdian itu diyakinkan dengan menarasikannya itu di analisis situasi. Ya, di analisis situasi itulah gunanya Bapak Ibu itu untuk memberikan pemahaman kepada pembaca gitu ya, kepada reviewer bahwa kegiatan ini berpayung kepada rencana induk penelitian dan pengabdian kepada masyarakatnya Uniska atau universitas gitu ya. Jadi ini akan luas sekali Bapak Ibu mampu bermain di mana saja ya. Jadi yang jauh mainnya Bapak Ibu ya, jangan main terlalu dekat gitu ya. Oke ya. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, kesehatan. Jadi kalau kesehatan tadi kan ada kesehatan ya. Jadi ada beberapa yang bisa, ini luas sekali juga, meskipun ditetapkan 5, tapi ini akan luas sekali. Pemahaman pencegahan penyakit yang sering menyerang masyarakat, ya, penerapan ilmu dan teknologi bidang kesehatan berbasis kearifan lokal. Nah, ini kearifan lokal ini kan mainnya karena disesuaikan dengan kondisi geografis dari Kalimantan Selatan. Ya. Selanjutnya masih kurang kesadaran sanitasi, ini sudah kita lihat di mana-mana ya.
informasi-informasi berkaitan dengan sanitasi ini sepertinya, apalagi kemarin kita melaksanakan KKN ya, dan di situ kan sebelum menetapkan menjadi desa KKN biasanya kita akan melakukan identifikasi dulu ya, identifikasi masalah dulu gitu, dan kita biasanya akan survei dulu. Dan salah satu yang menjadi masalah klasik sebenarnya ya Bapak Ibu ya adalah berkaitan sanitasi lingkungan ya, dan ini kan luas sekali ya, luas sekali kaitannya. Nah, masalah gangguan pernapasan karena kita lahan rawa ya Bapak Ibu ya, kemudian lahan rawa ini kan biasanya tiap tahun, apalagi kalau musim kemarau itu ada kebakaran lahan ya, kebakaran hutan, kebakaran lahan, karena kita lahan gambut yang tentu panasnya itu biasanya itu di dalam ya, panasnya di dalam, dan pada saat pagi itu biasanya akan naik keluar. Nah, itu nanti sangat mengganggu pernapasan, dan ini menjadi PR juga gitu ya, dan ini mungkin bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu. Nah, peran sekolah dan lingkungan belum optimal dalam pencegahan dan pengendalian narkoba ya, ini juga jadi PR juga bagi kita semua gitu ya, terutama bagi Bapak Ibu yang yang berada di bawah prodi kesehatan gitu ya. Nah, ini kan hal-hal yang bisa diakomodir ya, bisa dieksekusi di prodinya Bapak Ibu ya di kesehatan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Oke, ini kesehatan. Ini topik payung prodi berdasar peminatan itu kesehatan masyarakat, lingkungan rawa dan tepian sungai ya, Rija ya. Ini yang saya lihat ya kemarin. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau yang saya lihat itu peminatannya ada 5 ya, Bu Mei ya. Di mana di FKM itu ada 5, promosi kesehatan dan ilmu perilaku, K3 dan kesehatan lingkungan, epidemiologi dan biostatistik, gizi dan kesehatan reproduksi, administrasi dan kebijakan kesehatan. Dan sepertinya ini akan amat sangat membuka peluang ya bagi Bapak Ibu dengan peminatan ini, dengan 5 peminatan ini akan sangat membuka peluang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kalimantan Selatan. Terutama tadi kalau Bapak Ibu pengen bernilai tinggi, tadi lakukan kegiatan pengabdian ini di daerah 3T ataupun daerah bencana. Ya, 3T tadi seperti yang saya sampaikan ya, di Kabupaten Talangan dan Kecamatan Hulu Sungai Tengah tadi Bapak Ibu. Ini akan amat sangat bernilai ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti kan menghadapi akreditasi ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya yang akan dinilai ini ada 4 kriteria ini Bapak Ibu ya. Jadi yang menempati nilai yang terbesar itu yang 60% itu adalah jumlah PKM internasional. Nah, Bapak Ibu sudah adakah rencana untuk melaksanakan kegiatan PKM internasional? Kalau ada, sudah deh. Wah, mantap, sudah ada kata Pak Rijal ya. Sudah ya? Lagi proses Bu, kemarin baru kegiatan pertama ada kita lakukan. Oke, wah keren sekali. Bahkan Uniska sendiri secara umum itu masih belum berproses ya. Karena sempat kemarin itu kita melakukan, sebenarnya gini Bapak Ibu, kita sempat melakukan penjajakan ya dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ya. Karena mereka itu sudah punya mitra internasional di Thailand ya, di Thailand Selatan ya. Jadi mereka sudah punya mitra di sana, sehingga mahasiswa-mahasiswa mereka itu yang berminat melakukan KKN internasional itu ditempatkan di Thailand Selatan. Nah, kemarin kita sudah melakukan penjajakan ke sana Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau misal memang sempat saya bawa ke pemangku pemangku kebijakan ya. Tapi sepertinya ini masih belum diakomodir ya. Masih belum disetujui gitu ya. Saya tidak tahu apakah nanti kalau pemantiknya dari prodi ini lalu kemudian Uniska akan tersentil, mudah-mudahan akan tersentil. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin berminat untuk melakukan PKM internasional ini dan mungkin ingin mendapatkan info lebih jauh, nanti saya akan coba ya mengulik lagi ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Siapa tahu mereka bisa memberikan memberikan jejaring ya, bisa memberikan networking yang lebih terbuka kepada kita gitu ya. Nanti kita coba bersama Bapak Ibu. Jadi saya sangat mendukung kalau misalnya FKM ini menjadi pioner ya dalam kegiatan PKM internasional, karena sepertinya selama ini belum pernah ya Pak Rijal ya dilaksanakan di lingkungan Uniska gitu ya. Kalau FKM itu mampu melaksanakan yang pertama kalinya, insya Allah ini akan diikuti oleh fakultas-fakultas maupun prodi-prodi lainnya ya. Salut untuk FKM ya. Insya Allah itu dengan mampu melaksanakan PKM internasional,
tentu nilainya itu akan tinggi karena kalau di presentasi itu mencapai nilai 60%. Nah, kalau kegiatan untuk PKM internasional ini mungkin tidak harus selalu ke sana ya Bapak Ibu ya. Tapi kerjasamanya sebenarnya kan biasanya kan kalau untuk kegiatan PKM itu kan perlu kerjasama ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin lakukan dulu MOU gitu ya, lakukan dulu MOU, mungkin perlulah 1-2 orang dulu ke sana gitu ya untuk membicarakan masalah MOU, masalah lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan gitu ya. Terutama kalau KKN mau gitu ya di sana gitu ya. Nah ini mungkin sudah terbuka gitu ya, terbuka jalannya gitu ya. Nah nanti mungkin untuk kegiatannya, untuk eksekusi kegiatannya itu bisa didiskusikan. Apakah misalnya secara online saja gitu ya, atau kalau misalnya sekalian untuk healing gitu ya, silakan aja sekalian ke sana gitu. Tapi tentu disesuaikan juga dengan kebutuhan dari masyarakat di sana, kebutuhan dari halayak sasaran di sana. Nah kalau dari UMPR kemarin itu mereka sasarannya itu masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim kalau UMPR ya, masyarakat Muslim Indonesia yang ada di sana gitu. Tapi tidak selalu masyarakat Muslim Indonesia, ada juga masyarakat Muslim di Thailand, tapi memang Muslim gitu. Nah itu parameternya adalah masyarakat Muslim. Itu yang dilaksanakan oleh mereka. Nah ini juga bisa dicontoh oleh Bapak Ibu. Nanti ayo kalau mau diskusi bersama nanti kita diskusi bersama. Kalau mau lebih detail lagi, ayo nanti kita temani sama-sama ke UMPR gitu ya Bapak Ibu ya untuk menjajaki yang Thailand Selatan. Nah selanjutnya jumlah PKM nasional Bapak Ibu. Ini kerjasama kembali ya, kerjasama lagi tentu di luar dari di luar PT kita ya, di luar perguruan tinggi kita. Misalnya dengan perguruan tinggi misalnya kawan-kawan di FKM pasti sudah punya jejaring ya yang beda provinsi dengan kita gitu ya, perguruan tinggi ataupun juga kelompok-kelompok masyarakat yang di luar dari Kalimantan Selatan gitu ya. Nah ini juga bisa dieksekusi untuk menjadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama memang itu berangkat dari kebutuhan ataupun juga keperluan dari mitra sasarannya dari kegiatan PKM tersebut ya. Nah selanjutnya kalau jumlah PKM internal itu sebenarnya cukup tinggi juga ya, nilainya 40%. Internal ini kan ya APBU gitu ya. Makanya Bapak Ibu terutama saat ini menghadapi akreditasi sih ya. Saya sih berharap Bapak Ibu itu bisa lebih bersemangat lagi ya, lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan kegiatan PKM karena tidak hanya untuk diri kita sendiri gitu ya, tapi kan ini nilainya itu hablum minallah dan hablum minannasnya ini udah besar sekali sebenarnya gitu ya di kegiatan pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Ini amat sangat bermanfaat sebenarnya Bapak Ibu gitu ya. Jadi jangan kejar dunia saja. Di PKM ini justru Bapak Ibu itu diberikan peluang untuk mengejar akhiratnya ya. Jadi kalau dilaksanakan itu luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya jumlah rupiah di PKM. Pentingkah? Penting juga, tapi nilainya tidak terlalu tinggi juga karena cuma 0,05. Jadi ya itu ya, ini mungkin kembali lagi kegiatan pengabdian itu ke hilirisasi ya, bagaimana kita meningkatkan harkat dan martabat manusia, jangan memandang dari berapa besarnya. Dan ini sejalan dengan nanti untuk komponen penilaian klasterisasi PKM ya. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pengabdian itu tidak hanya dipandang dari besarnya saja, tapi dilihat dari manfaatnya ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin bisa bisa dijadikan sebuah dasar ya, sebuah alas nanti untuk untuk meningkatkan peringkat Bapak Ibu untuk akreditasi ya. Ini nanti dijadikan acuannya Bapak Ibu ya. Mana Bro? Saya lanjut ya. Nah Bapak Ibu, kita tadi seperti yang sampaikan kita sudah berada di sini ya, kelompok sangat bagus ya. Jadi ini nanti akan memayungi ya. Ini yang menjadi kelompok sangat bagus ataupun juga very good ini ya. Ini ada klasterisasi pusat pengabdian kepada masyarakat. Tapi ini akan memayungi juga bagi prodi-prodi di bawahnya. Bagaimana prodi ini mampu nanti memaksimalkan sumber dayanya, ya, manajemennya, luarannya. Nah ini amat sangat menentukan. Jadi di universitas bagus, tapi belum tentu di prodi bagus gitu. Nah agar ini nanti sejalan gitu ya, seiring gitu ya, maka 3 ini nanti perlu dicermati ya Bu Mei dan kawan-kawan, terutama yang semuanya nanti dikerahkan ya untuk untuk persiapan akreditasi. Nah nanti sumber dayanya ya, sumber daya ini berapa banyak sih?
dari kegiatan-kegiatan dari dosen-dosen yang melaksanakan pengabdian, karena ini nanti jadi pembagi ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian manajemennya, bagaimana manajemen nanti prodi menentukan nanti desa binaannya, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan peminatan, apakah sesuai dengan roadmap dan rencana induk pengabdian, itu di manajemen dengan baik. Dan selanjutnya luaran juga seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan kegiatan pengabdian Bapak Ibu tidak hanya laporannya itu masuk ke laci gitu ya, meskipun juga tetap bernilai ya di angka kredit terutama BKT ya Pak Rijal ya, tapi alangkah lebih bagusnya agar ini dapat bukan ingin pamer ya untuk kegiatan pengabdian gitu ya, tapi lebih ke arah menstimulan ya, menstimulan masyarakat, menstimulan para dosen lainnya untuk melaksanakan kegiatan yang sama, sehingga sumber daya manajemen dan luaran ini menjadi 3 indikator nanti yang mampu meningkatkan kegiatan pengabdian, angka ataupun nilai pengabdian kepada masyarakat nanti pada saat nanti Bapak Ibu akan akreditasi ya. Nah, kita berada di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi minimal 2 komponen ini lebih tinggi dibandingkan dengan universitas lain ya. Jadi kita berada di kelompok sangat bagus ini ya, sedikit lagi gitu ya, sedikit lagi kita ada berada di kelompok unggul ya Bapak Ibu. Karena 2 dari komponen ini kita sudah melebihi dari universitas lain ya Bapak Ibu ya. Nah kemarin itu kita di sumber daya, karena kemarin itu masih kuantitas ya mainnya gitu, di kuantitas dan manajemen itu kita lumayan bagus kemarin ya. Oke, itu juga bisa ditingkatkan. Nah Bapak Ibu, prioritas pengabdian kepada masyarakat itu ini bisa ditetapkan, ini yang ditetapkan oleh pemerintah ya, ditetapkan oleh Kemendikbud saat ini, itu berkaitan dengan woman science, ini berkaitan dengan JC ya, gender ya, berkaitan dengan gender itu woman science atau berkebutuhan khusus dan disabilitas itu juga memiliki angka yang tinggi. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tadi tidak hanya berkaitan dengan wilayah, tapi juga kesetaraan gender, kemudian jika mitranya itu masuk dalam kategori berkebutuhan khusus atau disabilitas, insya Allah nilainya sangat tinggi. Kalau Bapak Ibu itu mengajukan proposal untuk hibah, insya Allah itu akan paling tidak itu mereka tidak langsung melempar, ya, tidak langsung melempar ke bawah kolong gitu ya. Tapi ini pasti akan dilihat dulu karena mitranya ini sudah kena dengan mitra yang menjadi prioritas kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ya Bapak Ibu. Jadi tetapkan ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menjadi PR Bapak Ibu ya, tetapkan ini menjadi prioritas mitranya Bapak Ibu. Insya Allah ini akan tinggi nilainya ya. Oke, selanjutnya, nah ini guys di guru sanitasi ini kan PR kita semua ya Bapak Ibu ya. Ini keadaan di Kalimantan Selatan ya. Ini kemarin desa Juhu ya saya ambil. Ini rata-rata seperti ini kondisi. Kondisi Banjarmasin pun juga masih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Daerah-daerah mana kemarin yang jadi lokasi kakak ini? Daerah-daerah pinggiran Basiri Selatan ya, Basiri Selatan ini masih rentan sekali ya, Bapak Ibu akan menemui seperti ini ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Saya rasa waktu yang tersisa mungkin bisa kita gunakan untuk saling berdiskusi ya. Kalaupun juga saya tidak bisa menjawab, nanti Pak Rijal yang menjawabkan gitu ya. Oke ya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Nurul, materi yang sangat menarik dan ini menjadi pembelajaran bagi kami semua untuk meningkatkan pengabdian masyarakat yang selama ini dilakukan oleh dosen-dosen yang ada di FKM. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab di sisa waktu yang masih ada ini. Jadi mungkin tadi kita sudah mendengarkan dari awal sampai Ibu Nurul menutup materi, banyak sekali hal-hal yang menarik terkait dengan pengabdian masyarakat yang bisa dilakukan. Baik, mungkin jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa langsung saja mengaktifkan mic-nya dan langsung bertanya ke narasumber kita pada hari ini. Silakan Bapak dan Ibu. Tidur nih sepertinya Pak Chandra. Ini kameranya tidak aktif tapi di belakang
dosen-dosennya mencatat, Bu. Insya Allah. Pak Chandra ini mantap banget. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan. Kita di sini peserta kita ada sekitar 35 orang. Jadi di antara Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung mengaktifkan mic-nya dan langsung bertanya kepada narasumber kita pada hari ini. Nanti akan lebih mudah datang langsung, Pak. Oh ya, langsung ke kampus Adiaksa ya, Bu, ke LP2M. Oke. Silakan Ibu Norsita, jika ada pertanyaan. Bu Sita, sehat Bu Sita? Ya Ibu, mohon izin boleh bertanya Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu Nurul. Mungkin sambil langsung aja Bu ya. Alhamdulillah kan saya bersama tim itu masuk, alhamdulillah lolos di penelitian APBU Bu, PPM. Dengan judul pembuatan dan pelatihan pembuatan tripikon. Tripikon ini merupakan salah satu safety tank sederhana. Suara Ibu Sita putus-putus. Ya. Iya kah? Sinyalnya kah yuk? Ya, sudah lancar. Pembuatan tripikon di BKM. Nah, ada saran nggak Bu ya? Rencana tuh mau ulun masukkan ke PKM yang hibah itu Ibu. Untuk mengemix judulnya itu kayak apa Bu? Soalnya ulun belajar dari Ibu Nuning kemarin kan, beliau itu judulnya sama kurang lebih dengan penelitian pengabdian APBU juga. Beliau masukkan ke pengabdian hibah, kurang lebih sama. Cara nge-mix judul atau dan lain-lainnya itu seperti apa Bu ya terhadap yang pas ulun lulus judul pengabdian ini dengan hendak menerapkan ke pengabdian hibah itu Ibu. Kira-kira seperti Ibu itu Bu. Ya, langsung Pak Chandra. Oke, baik Bu, bisa langsung dijawab Ibu. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Chandra. Bu Sita, sehat Bu Sita? Sehat Ibu. Oke, alhamdulillah. Baik, Bu Sita. Jadi tadi sebenarnya kita sudah ada beberapa slide tadi untuk yang berkaitan menyinggung hibah ya, menyinggung hibah itu terutama berkaitan dengan penetapan mitra ya, penetapan mitra, kemudian juga penetapan untuk wilayah ya. Jadi wilayah dan mitra itu sangat memegang peranan penting gitu, Bu Sita. Selain juga nanti manfaatnya bagi halayak sasaran. Nah, nanti 3 hal itu nanti menjadi katakanlah mungkin menjadi highlight-nya Bu Sita gitu untuk memasukkannya di dalam judul ya. Karena memang judul ini kan bisa dikatakan itu sebagai poin pertama yang dilihat oleh reviewer biasanya gitu ya. Kalau judulnya sendiri tidak menarik gitu ya, tidak memenuhi aspek yang akan menjadi prioritas mereka, itu biasanya males. Reviewer sudah mulai malas gitu. Nah, mungkin masukkan aja itu. Saya tidak terlalu mengerti secara substantif apa isi dari proposalnya Bu Sita, tapi tolong masukkan 2 hal tadi berkaitan dengan wilayah, ya, berkaitan dengan wilayah, kemudian juga berkaitan dengan mitranya mitranya Bu Sita, terutama kalau mitranya ini termasuk dalam golongan misalnya katakanlah mungkin wilayah bencana gitu ya, atau mitranya itu termasuk dalam yang berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, itu juga bisa masuk gitu, dan manfaatnya bagi mitra ya. Itu masukkan di dalam, combine di dalam judulnya Bu Sita ya. Seperti itu Bu Sita. Oke. Nanti mitranya siapa Bu Sita? Mitranya siapa Bu Sita? Kayaknya masih di mute ya. Bu Sita masih di mute sepertinya. Mitranya yang PPM yang APBU itu kemarin Badan Pemberdayaan Masyarakat Ibu di wilayah Queen. Oke, Badan Pemberdayaan Masyarakat ya. Inggi di bidang lingkungan. Oke ya. Nah, jadi biasanya akan lebih kena kalau mitranya ini memang langsung diterapkan ya Bu Sita ya. Jadi kalau misalnya Badan Pemberdayaan Masyarakat kan itu kan sebatas pemahaman ya. Mereka belum mampu mengeksekusi.
Nah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terutama yang hibah itu biasanya akan bernilai tinggi kalau bisa dieksekusi langsung oleh mitra, gitu. Jadi tidak hanya pada tingkat pemahaman saja, gitu. Karena kan kalau badan pemberdayaan masyarakat kan otomatis kan nanti mereka harus menurunkan lagi ya ilmu itu untuk bisa dieksekusi oleh masyarakat. Jadi tetapkan saja nanti mitranya itu siapa gitu. Misalnya kelompok masyarakat misalnya yang tinggal di bantaran sungai. Nah, itu selain juga sesuai dengan roadmap universitas gitu juga, dan manfaatnya juga akan kena gitu. Jadi tepat guna jadinya gitu, tepat guna dan tepat sasaran. Seperti itu Bu Sita. Terima kasih Ibu Nurul atas masukannya. Oke, sama-sama. Sekarang gantian Pak Chandra nih kayaknya yang masih di mute. Ya, baik, terima kasih Bu Sita atas pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya ulun bacakan lewat chat yang ditanyakan oleh Pak Irfan. Nah, alhamdulillah Pak Irfan bisa bergabung di kegiatan kita pada hari ini. Pertanyaannya kaitannya dengan PKM internasional, Bu. Nah, apa ada kriteria khusus terkait PKM internasional? Nah, itu Bu pertanyaannya, Bu. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau untuk PKM internasional itu kalau karena kita sendiri masih belum pernah melakukan ya, kalau standarnya sendiri kan biasanya ditetapkan oleh universitas ya, tapi kita tetap mengacu kepada panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang jelas PKM internasional itu biasanya mitranya itu adalah mitra di luar dari mitra kita ya, di luar dari mitra yang memang kategorinya itu masuk misalnya Badan Usaha Nasional gitu, yang masih lingkupnya Indonesia, tapi sudah katakanlah misalnya mitranya itu adalah misalnya kelompok mahasiswa yang tinggal di Malaysia pun gitu, itu sudah masuk kategori. Jadi ada hubungan antar dua negara, ya, itu sudah masuk kategorinya internasional, ya. Seperti itu, Pak. Nah, sama seperti kegiatan-kegiatan lainnya yang saya katakan bahwa untuk kegiatan PKM ini memang untuk standarisasi itu masih kurang ya. Jadi untuk kategori-kategori seperti itu masih belum ada kategori baku ya. Tapi kalau kita breakdown lagi ke pengertian dari internasional itu adalah lintas negara. Ya, seperti itu Pak Chandra. Oke. Baik, yang penting itu ada MOU ya, yang mendasarinya itu harus ada MOU. Baik Ibu. Selanjutnya di sini ada yang raise hand. Yang pertama dulu Ibu Asrinawati. Silakan Ibu Asrinawati. Ini ada dua, ada Ibu Asrinawati dan Ibu Melia. Mungkin bisa langsung diajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nurul, selamat siang, mungkin jam 11 sudah. Inggih. Tadi sebenarnya sih sudah terjawab sedikit dari yang disampaikan yang statement terakhir dengan Ibu Sita tadi tentang Ibu sampaikan tentang PKM disabilitas ya, kalau nggak salah ya. Ya. Itu tentang mitra. Tadi saya ingin tanyakan itu tadi apakah bisa kita bermitra dengan yang memang yang memang harus kita bermitra dengan yang mengelola atau yang misalkan yang di dinas provinsi dinas pendidikan kan Bu itu ada untuk anak-anak sekolah anak-anak autism. Nah itu apakah itu mitra kita bisa kita jadikan mitra atau pihak ketiga itu yang bukan dari pihak ketiga dari non pemerintah dalam hal ini swasta itu bisa juga atau tidak, itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Ibu Nurul. Sama-sama ya Bu Asrina, sehat Bu Asrina? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Ya Bu Asrina, jadi kegiatan pengabdian ini juga memiliki nilai lebih kalau kita melakukannya kerjasama ya. Jadi kerjasama itu bukan hanya dengan pihak pemerintah daerah, tapi juga kerjasama dengan pihak swasta gitu ya. Karena semakin banyak yang mengerubuti, katakanlah ya, semakin banyak yang mengerubuti untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tentu manfaatnya akan semakin besar ya. Jadi yang paling penting itu, terutama kalau untuk hibah-hibah ya, kalau kegiatannya itu memang kerjasama dengan pemerintah daerah gitu ya, yang penting itu berkaitan dengan pendanaan.
Ya, pendanaan itu jangan sampai Nggih. double funding. Ya, jadi tidak apa-apa kita juga tidak apa-apa kita mendapatkan dana dari pemerintah daerah misalnya, tapi itu bisa kita bisa kita yakinkan di RAB atau di laporan anggaran gitu ya, di rencana anggaran kegiatan gitu ya. Bahkan Bapak Ibu untuk hibah nasional itu justru terutama yang multi years ya, yang multi years itu ada skema-skema tertentu yang mewajibkan ya di tahun kedua mewajibkan ada dana pendampingan dari pemerintah daerah, ada dana pendampingan dari universitas. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Artinya kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu justru menghendaki adanya kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan pihak swasta, ya agar apa? Agar nanti manfaatnya itu tentu akan lebih besar karena kan kegiatan pengabdian itu mungkin skupnya itu akan tidak terlalu dirasakan tidak terlalu besar kalau memang dananya nonsen ya. Saya mungkin agak kurang yakin kalau dikatakan bahwa kegiatan itu tidak perlu dana gitu. Paling tidak untuk operasional kita tentu akan memerlukan dana ya untuk kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi Bu Asrina jangan ragu-ragu kalau misalnya punya mitra gitu ya, atau misalnya Bu Asrina ini ternyata ada punya jejaring di pemerintah daerah dan pemerintah daerah ini ada melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok disabilitas ini gitu ya. Lalu kemudian Bu Asrina itu ingin melaksanakan kegiatan pengabdian itu sejalan dengan kegiatan pemerintah. Yang penting, yang menjadi poin pentingnya adalah bahwa memang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan Ibu laksanakan itu memang berangkat dari permasalahannya mitra. Ya, jadi memang dibutuhkan. Artinya jangan dari keinginan, misalnya ujuk-ujuk gitu ya, kita ingin melaksanakan pengabdian tapi ternyata tidak bermanfaat bagi masyarakat, bagi disabilitas di sana gitu. Nah, jangan sampai juga gitu ya. Yang seperti itu ya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Nurul. Sama-sama Ya, Bu. baik. Silakan Pak Chandra. Izin saya lagi ya Ibu. Silakan Bu Mei. Mohon maaf ini off cam karena sedang di perjalanan Bu. Tapi saya alhamdulillah bisa bisa menyimak karena penjelasannya Masya Allah sangat jelas. Makasih Bu. Nah, jadi mungkin pertanyaan saya lebih ini Bu, menyesuaikan dengan keadaan kami di FKM. Di situ ada kami punya program PBL Bu. Jadi pengalaman belajar lapangan itu adalah mata kuliah ke ciri khas khusus Kesmas gitu ya. Jadi seluruh pendidikan kesehatan masyarakat itu dia punya andalannya adalah PBL. Jadi di dalam kegiatan PBL itu adalah sebuah rangkaian kegiatan pengumpulan data, kemudian melakukan intervensi gitu. Nah, saya terus kemudian berpikir ini kegiatan strategis sekali untuk yang tadi Ibu jelaskan gitu ya, menjadikan sebuah hulu dan menjadi hilirisasi dalam bentuk pengabdian. Karena di dalam PBL itu juga kita awali dengan kerjasama PKS dengan kecamatan ketika kami itu kecamatan yang sama dengan KKN itu Bu, dan kemudian berkegiatanlah mahasiswa. Hanya sayangnya di sini kami agak mengkotak-kotakan PBL, kemudian pengabdian atau penelitian pengabdian dosen dengan kreativitas masing-masing. Mereka memiliki penentuan tema-tema gitu. Padahal sangat strategi sekali kalau kegiatan PBL ini kita juga menjadikan luaran berupa kegiatan baik penelitian dan pengabdian pada masyarakat dosen gitu ya Bu. Nah, izin Bu, mungkin mohon kami dimotivasi kembali Bu untuk yang kegiatan dengan PBL kami karena itu tadi Bu, tiba-tiba saja kadang tidak punya sistematika berpikir gitu, tiba-tiba aja maksudnya gini, kegiatan itu setelah selesai ya sudah seperti itu kan, LPG gitu, padahal
sayang sekali data yang sudah dikumpulkan itu bagaimana gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ibu juga sampaikan yang tentang mitra yang cukup yang menjadi tantangan juga dan itu nilainya tinggi yang tadi disampaikan disabilitas atau yang berkebutuhan khusus. Pertanyaan saya, kalau untuk kelompok lansia, apakah masuk dalam kategori yang berkebutuhan khusus gitu? Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, artinya Bu, yang ketiga ini lebih ini Bu, izin untuk mungkin mohon maaf juga jika kami fakultas terlewat dalam hasil monef yang dilakukan LP2M terkait dengan kesesuaian judul-judul penelitian dan pengabdian pada masyarakat dosen-dosen yang yang dievaluasi oleh LP2M. Nah, kalau saya terlewat, izin kelanjutannya saya bisa dikabari gitu ya, untuk memang ini akan kami jadikan mestinya dalam bentuk apa begitu upayanya atau tindak lanjutnya seperti apa, seperti itu dari kami di fakultas. Mungkin itu dari saya, Ibu, sambil saya di jalan menyimak. Terima kasih banyak atas semua yang Ibu sampaikan dan ini menjadi insya Allah menjadi motivasi bagi kami semua untuk bisa mengabdi ya Bu ya. Mengabdi itu kata kuncinya kayaknya. Jadi kita kadang bingungnya kalau saya pribadi itu Bu, kalau sudah berhubungan dengan pendanaan tuh saya suka itu yang bikin menjadi ini, sedangkan kegiatan nggak bisa jalan juga kalau nggak ada dana ya. Jadi ya itu nanti mungkin kita spesialisasi, nanti kita bisa adakan lagi yang khusus sifatnya administratif dan keuangan Bu ya kayaknya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chandra, saya langsung jawab. Pak Chandra. Silakan Ibu. Ya, Bu Mei, hati-hati di jalan menuju bandara ya. Bu Mei hari ini berangkat juga ya. Alhamdulillah Bu Mei ini luar biasa ya. Mau berangkat juga masih sempat menyimak ya. Sempat-sempatnya berkegiatan gitu ya. Mudah-mudahan selamat di perjalanan, sehat terus ya Bu Mei. Ya, Bu Mei, yang pertama ini berkaitan dengan PBL tadi ya. Saya itu sudah mulai familiar dengan kegiatan-kegiatan FKM itu karena ada Pak Rijal ya di sini gitu ya. Biasanya ini mahasiswa lagi PBL Bun gitu ya. Jadi saya udah ada sedikit gitu ya, sudah ada sedikit menangkap gitu ya. Nah, kalau didengar dari penjelasan Bu Mei tadi, PBL ini sepertinya akan berjalan di hulu ya. Dia akan di hulu gitu. Nah, ini akan pas sekali kalau identifikasi masalah, kemudian data juga ya, pengumpulan data juga ada di PBL ini ya, Pak Rijal. Nah, ada di PBL gitu. Wah, ini sinkron sekali Bu Mei gitu ya. Ini kegiatan yang sangat harmonis antara PBL nanti dengan kegiatan pengabdian gitu ya. Apalagi tentu PBL ini tentu ada dosen pembimbing juga ya, dosen pendamping juga ya. Wah, ini jadi untuk kegiatan dosennya itu bisa berkelanjutan. Jadi nanti dari PBL ini nanti ambil temanya, tarik temanya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kan jadi bernilai sangat tinggi gitu ya. Artinya kalau PBL mahasiswa gitu ya, tidak harus selalu mahasiswa yang melakukan. Tapi karena ada dosen pendampingnya seperti KKN gitu ya, ada dosen pendampingnya, ini bisa ditarik juga jadi kegiatan dosen tapi tetap melibatkan mahasiswa gitu ya. Ini pas nih gitu ya. Jadi dua kegiatan Bu Mei dan kawan-kawan di FKM ini sudah sangat harmonis dan sangat strategis ya untuk meningkatkan peringkat nanti di kegiatan pengabdian kepada masyarakat saat nanti akreditasi sepertinya ya. Nah, selanjutnya Bu Mei berkaitan dengan mitra lansia tadi apakah termasuk dalam berkebutuhan khusus? Jadi disabilitas dan masyarakat berkebutuhan khusus. Artinya kelompok-kelompok rentan seperti lansia ini juga termasuk nanti menjadi mitra mitra yang diprioritaskan oleh Kemendikbud ya, yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Jadi bagus sekali ya, ini juga masuk di dalamnya Bu untuk dijadikan
mitra nanti kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, selanjutnya Bu Mei juga saat ini sebenarnya kita itu sudah rencana induk penelitian Renstra kita itu PKM-nya itu sebenarnya dan rencana induknya itu udah berakhir sebenarnya, tapi kita masih berupaya untuk membuat rencana induk pengabdian kepada masyarakat yang baru, ya. Jadi mohon bantuannya juga dari kawan-kawan di FKM, dari Bu Mei dan kawan-kawan di FKM ini agar kegiatan-kegiatan pengabdian maupun penelitian Bapak Ibu ini dapat terakomodir. Nanti kita akan kembali nanti mengumpulkan data-data, ya. Kan kegiatan-kegiatan pengabdian ini yang tercatat di kita itu kebanyakan kegiatan pengabdian yang memang hibah APBU dan juga hibah yang menang hibah nasional, ya. Tapi kegiatan-kegiatan pengabdian yang mandiri itu biasanya mohon maaf tidak terlapor di kami, ya, tidak terlapor di pusat pengabdian kepada masyarakat. Sehingga nanti judul-judul itu justru yang lepas, ya, yang lepas di rencana induk pengabdian kepada masyarakat. Nah, impact-nya, ya, kegiatan pengabdian tidak bisa nanti berpayung ke sana. Nah, ini ada yang terputus, ya. Ada yang hubungan yang terputus biasanya terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mandiri. Jadi nanti mungkin kita balik saja, ya. Nanti kami yang mohon bantuan nanti dulu dari FKM, ya, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat nanti untuk memberikan catatan kepada kami gitu, menginfokan kepada kami kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri, ya, baik itu di manajemen oleh fakultas maupun juga yang masing-masing dilakukan oleh dosen, ya. Ya, mudah-mudahan memang kegiatan-kegiatan itu memang real, ya, dilaksanakan, karena mohon maaf ada juga di BKD itu kita biasanya numpuk di meja gitu, ya, masa-masa pengumpulan BKD gitu, numpuk di meja gitu. Kegiatan pengabdian yang saya sendiri tidak tahu apakah dilaksanakan atau enggak, yang penting angka kreditnya dapat gitu, ya. Tapi saya yakin di FKM enggak gitu, ya, karena komandannya oke banget gitu, ya. Nah, ini itu juga tolong dicatatkan ke kami agar nanti kami bisa membuat nanti topik-topik unggulan dari kegiatan pengabdian masyarakat terutama di bidang kesehatan, ya. Seperti itu Bu Mei dan Pak Chandra. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Mungkin ini ada pertanyaan lagi di kolom chat, baik. Ya, pertanyaan dari Muhammad Akmal. Nah, sama Bu, pertanyaannya terkait dengan PKM internasional. Nah, PKM internasional adalah training untuk FKM sebelum melakukan PKM internasional. Oh, ini terkait dengan PKM internasional, apakah ada pelatihannya, Bu? Ada pelatihannya, dan jika ada, apakah ada klasifikasi khusus mahasiswa bisa mengikuti training tersebut? Oke, ya. Oke, baik. Langsung ya. Oke, jadi kembali Ibu, lagi langsung, Bu. di Pak Chandra dan Bu Mei serta Bapak Ibu dosen, ya, serta tadi siapa? Mahasiswa ya, Pak Chandra, ya? Ya, mahasiswa Bu, Namanya Muhammad Akmal. Muhammad Akmal, Bu. Oke, baik Akmal, ya. Jadi kembali lagi, ya, Ibu sampaikan kemarin itu kita sempat, ya, studi banding ke UMPR, karena UMPR ini salah satu perguruan tinggi swasta yang KKN-nya itu udah angkatan ke-47, ya, angkatan ke-47, ya. Luar biasa sudah mereka untuk melaksanakan KKN gitu, ya, udah senior banget gitu. Makanya kita berguru ke sana. Nah, ternyata, ya, tidak salah kita ke sana karena mereka sudah melaksanakan kegiatan KKN internasional. Jadi Akmal, sebenarnya kita sudah amat sangat bersemangat gitu, ya. Wah, ini sepertinya akan bisa diterapkan di kita gitu, apalagi kan student body kita ini kan luar biasa banyak gitu. Artinya kan tidak semua mainnya ingin di dalam negeri aja. Pasti di antara puluhan ribu mahasiswa itu pasti ada yang pengen juga mainnya agak jauhan dikit gitu, ya. Mengabdinya itu agak lebih luas dikit gitu lingkupnya gitu, ya. Nah, makanya kemarin sempat kita bawa gitu, ya, ke pimpinan gitu. Tapi masih belum diakomodir. Cuman kemarin kita sempat sedikit juga berdiskusi dengan UMPR, ya.
Jadi berkaitan dengan kegiatan pengabdian masyarakat internasional ini biasanya itu didahului dengan kerjasama dulu gitu ya, kerjasama dari perguruan tinggi ya dengan mitra di luar Indonesia gitu ya. Kemarin itu kan ada di Thailand Selatan ya, Akmal ya, ada di Thailand Selatan kalau UMPR itu. Nah, kalau untuk mahasiswanya itu biasanya akan dibuka kalau sudah disetujui oleh universitas. Rencananya kemarin itu karena kita masih belum punya jejaring di sana, kita numpang dulu gitu ya, numpang dulu dengan UMPR, dengan jejaring mereka kita akan ber-KKN nanti di Thailand Selatan, rencananya seperti itu. Nah, untuk mahasiswanya kalau untuk UMPR itu tidak mensyaratkan ya mahasiswanya seperti apa, kategorinya apa, kemudian standarnya apa, tidak ada disyaratkan seperti itu. Yang penting mahasiswa tersebut memang ada keinginan dan yang jelas itu mampu berbahasa Inggris ya, karena kan bahasa internasional itu yang diakui itu salah satunya adalah bahasa Inggris yang menjadi bahasa pengantar saat nanti melaksanakan kegiatan PKM internasional ya. Nah, kalau untuk mungkin untuk pelatihan atau seperti apa, yang jelas mahasiswa tersebut punya keinginan dulu. Kalau pelatihan belum ada. Ya, kalau di UMPR sendiri tidak ada pelatihan, yang penting mereka ada keinginan, mampu membayar, karena tentu mohon maaf angkanya itu lebih tinggi daripada KKN biasa ya. Bahkan kemarin di UMPR itu berapa? 10 juta ya. 10 juta ya, 10 juta untuk 10 apa 8 juta ya. KKN internasional itu 8 juta, 10 juta, memang 10 juta karena mereka 1 bulan di Thailand Selatan di Thailand Selatan sana. Jadi semua kebutuhannya juga diakomodir dengan biaya tersebut gitu ya. Ya seperti itu Akmal. Jadi kalau misalnya ini mudah-mudahan ya kita juga masih berusaha meyakinkan pimpinan kita ya agar tidak hanya KKN tapi kegiatan-kegiatan pengabdian yang memang tuntutannya ini memang nilainya itu justru tinggi kalau kita melaksanakan PKM internasional gitu ya. Nah, kita berusaha meyakinkan bahwa kita mampu gitu ya, tentu dengan parameter dan indikator yang ditetapkan oleh universitas. Seperti itu ya Akmal ya. Oke, mudah-mudahan nanti kebuka jalannya ya. Nanti disiapkan saja niat yang niat yang bulat, tekad yang bulat gitu ya, dan kumpulin uang dari sekarang ya, karena nanti biayanya cukup tinggi. Oke. Baik, Ibu. Ya, ini mungkin bagaimana pertanyaan terakhir mungkin ini kita bacakan dari kolom chat yang disampaikan oleh Ibu Ari Widiarni. Apakah kegiatan pengabdian bisa berangkat dari hasil penelitian atau sebaliknya, Bu? Dan apabila saat kegiatan penelitian kita ada memberikan imbal balik berupa edukasi kesehatan ke responden, itu bisa diklaim sebagai pengabdian juga atau tidak, Bu? Walaupun kegiatan dalam waktu yang sama dan bersifat insidentil. Seperti itu, Bu. Silakan, Ibu. Baik ya. Jadi kegiatan penelitian dan pengabdian itu meskipun dia harus sinkron ya, ada sinergitas, harus sinkronisasi, tapi untuk dilaksanakan bersamaan dalam satu kegiatan lalu dibelah gitu ya, dipecah gitu ya, untuk jadi 2 kegiatan itu masih sangat riskan ya Bu Ari ya. Karena tadi seperti yang Ulun sampaikan bahwa ini ada kegiatan yang di hulu, ada kegiatan yang di hilir. Artinya di hulu dan di hilir ini kan ada 2 kegiatan ya. Kegiatan di hulu itu adalah penelitian dan kegiatan di hilirnya itu adalah kegiatan pengabdian. Di hulunya ini bisa dikatakan mencari data, identifikasi masalah dulu. Itu masuk kategori dalam penelitian ya. Nah, ketika udah didapatkan gitu ya, maka Bu Ari itu mencarikan solusinya ya. Dari identifikasi masalah dari penelitian ini lalu dicarikan solusinya, lalu kemudian solusi ini diterapkan. Nah, penerapan inilah yang berada di hilirnya gitu ya. Jadi jangan dibalik ya. Mohon jangan dibalik, hilir dulu baru hulu gitu ya. Ya, mudah-mudahan jangan sampai seperti itu gitu ya. Tapi kalaupun seperti itu biasanya ada masalah baru yang didapat saat pengabdian ya. Saat pengabdian lalu ada memunculkan masalah baru. Tapi kalau misalnya masalahnya masih sama gitu, artinya solusi yang diberikan oleh Bu Ari dalam kegiatan pengabdian itu tidak tuntas. Padahal yang kita harapkan dalam kegiatan pengabdian itu adalah berkelanjutan tapi tuntas. Nah, seperti itu Bu Ari ya. Oke. Itu mungkin jawabannya Pak Chandra, oke.
Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu dosen, mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Kita akan akhiri sesi ini. Baik, terima Pak kasih. Chandra, Nggih, izin Pak Chandra, nggih, izin silakan, Bu. menginfokan sebentar, nggih. Ya, izin ya Pak Chandra dan Bu Mei. Ya, jadi ini kan ada penerimaan hibah proposal pengabdian kepada masyarakat ya, hibah di RTPM ya. Jadi dalam 1 minggu ini, kita hari ini insya Allah mengeluarkan surat ya, surat agar Bapak Ibu dosen mempersiapkan proposal untuk diajukan ke hibah. Panduannya bisa dilihat nanti di-share di surat tersebut ya. Nanti insya Allah hari Senin kita akan mendatangkan reviewer nasional. Jadi akan kita coaching klinik ya, kita latih dan dampingi untuk membuat proposal. Nah, sebaiknya Bapak Ibu membuat proposal dulu. Jadi proposalnya itu nanti akan direview oleh reviewer yang kita datangkan. Nanti akan didampingi Bapak Ibu agar nanti mungkin ada bagian-bagian yang masih kurang tepat itu nanti bisa dikatakan bisa dibetulkan gitu ya, bisa dibetulkan oleh reviewer tersebut gitu. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini bukan hanya dosen-dosen FKM tapi dosen-dosen dari fakultas lainnya itu mampu menembus di hibah nasional ya. Seperti itu. Jadi tolong disiapkan ya Bapak Ibu ya, masih ada waktu 1 minggu ya Pak Rijal ya. Hari Senin insya Allah nanti acaranya ya. Kita udah didanai ya, alhamdulillah didanai untuk kegiatan tersebut gitu ya. Ya semangat Bapak Ibu ya. Tolong ya, ayo semangat ajukan proposal lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan lagi peraih tertinggi ya, peraih hibah tertinggi Sekalimantan ya, Sekalimantan kemarin kita sempat menerima itu gitu ya. Mudah-mudahan kembali lagi ya. Bapak Ibu bagus sekali tadi. Terulang kembali ya Bu. Tadi bagus sekali ya, dari roadmap sampai rencana induknya, kemudian pemetaannya itu sudah bagus sekali. Saya rasa mungkin di universitas, di Uniska ini sepertinya FKM ini punya nilai yang lebih unggul dibanding yang lain. Ya, saya amat sangat terharu ya begitu ngelihat roadmap penelitian dan pengabdian milik FKM yang kemarin di-share oleh Pak Rizal. Wah, ini luar biasa gitu ya. Ya, mungkin terakhir Ibu, closing statement-nya Bu bisa diberikan kepada kami semua Bu. Oke, apa ya? Oke, kegiatan pengabdian masyarakat itu kegiatan hilir yang amat sangat bermanfaat ya bagi kita semua, tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk masyarakat. Ayo tingkatkan lagi keberdayaan masyarakat, tingkatkan lagi pendapatan masyarakat, tingkatkan lagi harkat dan martabat masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan Selatan, sesuai dengan kondisi geografis dari masyarakat di Kalimantan Selatan. Ya, semangat Bapak Ibu. Ya. Baik. Sekali lagi Ibu, terima kasih Ibu atas materi yang sudah Ibu berikan yang tentunya ini sangat berguna bagi kami semua di dalam mengembangkan pengabdian dan juga untuk memajukan FKM, terutama juga untuk memajukan Uniska. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sesi ini saya akhiri. Saya akan kembalikan lagi ke Bapak Ahmad Rijal. Silakan Pak Ahmad Rijal. Baik, terima kasih banyak Pak Chandra, terima kasih banyak Ibu Dr. Nurul Listiani, SHMH CME atas materi yang telah disampaikan kepada kami semua. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat yang akan disampaikan oleh Ibu Dekan atau yang mewakilinya. Ulun izin share screen untuk menampilkan sertifikat yang disampaikan kepada Ibu Dr. Nurul Listiani dan juga Bapak Chandra. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nggih, terima kasih banyak Ulun Bu, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak kami juga, makasih banyak. Semangat ya Bapak Ibu. Izin nanti ada coaching klinik ini ya Bu, privat ya Bu. Oh siap. Siap Bapak Ibu. Terima kasih.
Oke, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sampailah kita pada acara penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari segenap pelaksana dan panitia acara mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Bapak, dosen dari FKM Uniska, mahasiswa, dan juga ada Bapak-Bapak dari dosen luar dari FKM Uniska atas kehadirannya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Chandra, Bapak dosen.